Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, dia dapat balasan pahalanya. Ternyata apa yang kita dapat itu adalah mimpi-mimpi kita di masa lalu. Oleh sebab itu anak-anakku mesti bermimpi. Makanya kalau ada teman yang tertidur, jangan marah. Dia sedang bermimpi tentang masa depan. Enggak apa-apa. Ustadz, saya enggak pernah marah enggak pernah saya marah di ceramah di mana-mana sama santri. Coba tonton di video. Kenapa? Karena mereka itu saya kalau ke pesantren, saya tidak merasa sebagai ustadz. Saya di mana-mana kalau ceramah ke pesantren, saya ingat dulu waktu jadi santri. Kalian masih lumayan dengar ceramah. Kami dulu. Itu banyak teman-teman itu waktu sholat subuh, sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Enggak mau bangun. Itu. Makanya santri Qur'aniyah luar biasa. Ustaz Samad ceramah, mereka masih mendengar. Kami dulu ada mudabbir. Kelas 5 itu mudabbir kemana-mana bawa sorban. Dengan buku. Ini tangan nih enggak terhitung tak berapa kali kena batang sapu. Yang paling kejam itu adalah qismul lughah dengan qismul ta'lim. Habis sholat maghrib. Saya masih ingat yang mukul saya pakai sapu itu. Saya enggak dendam. Cuman kalau dia ngundang ceramah, saya enggak mau. Bicara tentang ghulibatir Rum, bangsa Roma dikalahkan. Di mana bangsa Roma dikalahkan? Fi adnal ardi. Diterjemahkan dalam terjemah Al-Quran, ghulibatir Rum, bangsa Roma dikalahkan oleh Persia. Fi adnal ardi, di bumi terdekat. Kata ahli tafsir, tempat perang itu adalah di Dead Sea. Dead mati, Sea laut. Bahasa Arabnya Al-Bahrul Mayyit. Bahru laut, mayit mayat, laut mati. Kenapa di situ disebut laut mati? Saking asidnya nggak ada yang hidup. Ikan-ikan pun mati saking asidnya. Dimasukkan ikan laut ke situ langsung jadi ikan asin. Di Yordania. Makanya mahasiswa dulu dari Yordan, teman-teman kami kalau musim haji pergi ke Makkah itu bawa garam dari laut mati, dijual ke jamaah haji Indonesia. Jual garam dari laut mati, dibeli oleh orang Indonesia. Obat apa? Gatal-gatal. Makanya yang kena koreng, kena kurap, kena kudis, mandi di situ meringis kesakitan. Habis itu sehat. Laki-laki yang gatal matanya jelalatan mandi ke situ sehat juga. Bahrul Mayyit. Disitulah lokasi perang antara Romawi dengan Persia. Ulibatir Rum. Waktu itu Romawi kalah, menang Persia. Fi bid'i sinin. Tapi nanti beberapa tahun ke depan insya Allah Persia akan kalah dan Rum akan menang. Prediksi Al-Quran wahyu dari Allah. Betul, Persia kalah, Romawi menang. Lokasi perangnya di mana? Di Yordania, di Laut Mati. Mengapa dikatakan bumi terdekat? Apa kata ahli tafsir dulu? Dikatakan bumi terdekat karena Yordania dekat dari kota Makkah. Yaman di bawah, Madinah di atas. Di atasnya Yordania. Di atas itu negeri Syam, 4 negara. Yordania, Suria, Lebanon, Palestina. Fi adnal ardi, di bumi terdekat. Ternyata setelah diteliti oleh pakar geologi ilmu bumi sekarang, makna adnal ardi adalah bumi terendah. Karena ternyata permukaan bumi yang paling rendah di atas muka dunia ini adalah laut mati. Siapa yang bisa mengungkapkan itu? Pakar geologi ilmu bumi yang mengkaji mana bumi terendah, mana bumi tertinggi. Oleh sebab itu ilmu-ilmu pengetahuan ini akan menunjukkan mukjizat-mukjizat Al-Quran. SPOG, spesialis kandungan, menunjukkan mukjizat Al-Quran tentang penciptaan manusia. Pakar geologi menunjukkan mukjizat Al-Quran tentang kehebatan ilmu bumi. Janji Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami di atas muka bumi, di dalam diri mereka. Hatta yatabayyana lahum annahul haq.
sampai mereka yakin bahwa Al-Quran ini datang dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Al-Quran ini agamanya orang cerdas. Al-Quran ini kitabnya orang yang smart, orang pintar. Makanya nanti orang Eropa, orang Amerika berlomba-lomba masuk Islam setelah mendengarkan ceramah santriwan pesantren Qur'aniyah. Mendengar ceramah Ustaz Somad, mereka tidak dapat hidayah karena ceramahnya tidak bergizi, tak berkualitas, tak berilmu. Tapi 20 tahun, 30 tahun akan datang, santriwan Qur'aniyah yang hafal Quran itu cerita tentang penciptaan manusia, cerita tentang penciptaan alam semesta, cerita tentang Big Bang. Kana taratqan, langit dan bumi itu dulu menyatu, fafataqnahuma, lalu kami pisahkan, terjadi ledakan yang besar, boom, memisah antara langit dan bumi, planet-planet. Mereka yang akan menjelaskan itu, apa ilmu mereka? Astronomi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Berpikir tentang penciptaan langit, muncul astronomi, bukan astrologi. Sekarang yang banyak dibaca oleh orang Islam astrologi. Apa beda astronomi dengan astrologi, Ustaz? Astronomi ilmu tentang planet. Astrologi, kalau lahir bulan April bintangnya Taurus, jangan nikah dengan bintang ikan, karena Taurus sama ikan masuk laut, gembung masuk angin. Astrologi, ilmu nujum, ilmu perbintangan. Kadzdzabal munajjimun walau shadaqu. Orang yang suka astrologi itu bohong, kalaupun betul cuman kebetulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang didalami itu adalah ilmu astronomi. Inna fi khalqis samawati, astronomi, wal ardi, geologi, wa ikhtilafil laili wan nahar, meteorologi, klimatologi dan geofisika. La ayatin, itu semua ayat-ayat. Ada ayat kursi, ada ayat surat Al-Baqarah, ada ayat Al-Quran. Itu namanya tafsir ayat-ayat yang tersurat. Tapi ada tafsir ayat-ayat kauniyah, ayat alam semesta. Lebih besar, lebih banyak. Dan kalau itu dijelaskan, manusia akan dapat hidayah Al-Quran. Allahumma hdina, beri kami hidayah. Wahdi bina, berikan orang lain hidayah. Waj'alna sababan liman ihtada, jadikan sebab hidayah itu karena kami. Jadi orang Eropa, orang Belanda, orang Jepang akan masuk Islam karena ceramah santriwan santriwati Qur'aniyah. Mereka akan bicara dengan bahasa dokter, mereka akan bicara dengan bahasa astronomi, mereka akan bicara dengan bahasa geologi, dijelaskannya dengan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Waktu itu Abdul Somad sudah masuk liang lahat, tapi tetap dapat royaltinya. Itulah makna man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, dia dapat balasan pahalanya. Gimana santriwan santriwati Qur'aniyah? Siap? Insya Allah. Jadi sesuai dengan bakat masing-masing. Kan tidak semua suaranya seperti suara Ustadz Abdullah yang juara internasional. Juara internasional itu artinya juara dunia. Dikumpulkan semua qori di dunia, beliau juara. Andai ada musabaqah dunia akhirat, juara juga beliau. Tapi tidak semua suara kita seperti itu. Karena dengan melantunkan bayati, sobasika, nahawan, jahar, karas, napas panjang, yang suaranya bagus, tekuni itu. Tapi yang suara kurang bagus, jangan putus asa. Lalu kemudian minum racun tikus. Na'udzubillah. Ada bidang yang lain. Bidang apa? Bidang tafsir sains dan teknologi. Jangan masuk surga dari satu pintu saja. Allah ciptakan banyak pintu. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah kalian ke Mesir dari pintu yang banyak.
pesan Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Bisa masuk dari pintu bayati sawasika nahawan jaharka, bisa masuk dari pintu fahmil Quran, bisa. Ada orang yang suaranya nggak bagus, mau fahmil ceramah juga kurang bagus, tapi kaligrafinya bagus luar biasa. Saya lihat kaligrafi ini, Masya Allah Pak Ustadz. Bacaannya apa? Entah. Saking kan luar biasa, bengkok-bengkoknya luar biasa. Saya insya Allah masih bisa baca. Inna dina indallahil Islam, innamal mu'minuna. Oh, enggak nampak. Itu Pak Ustadz enggak nampak karena tertutup oleh Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Oleh sebab itu maka tidak ada berputus asa karena kurang kemampuan di bidang apapun. Ada khatil Quran, ada fahmil Quran, ada lagi cabang namanya menulis makalah Al-Quran. Dulu namanya MMQ, musabaqah makalah menulis makalah ilmiah Al-Quran. Jadi sekarang Al-Quran ini Masya Allah tabarakallah bercabang-cabang. Jadi anak-anakku sekalian, Al-Quran dibaca napasnya tidak boleh mencuri napas. Begitu dulu kata juri, tidak boleh mencuri napas. Yang biasa menjadi pencuri bingung, kok saya nggak pernah nyuri itu ya, mencuri napas. Maka Al-Quran itu dibaca dari awal sampai akhir. Ada idgham, ada ikhfa, ada qalqalah, ada hunnah, ada bila hunnah. Itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Min qablikum, mana ada itu dalam bahasa kita. Kamu lagi ngapain? Mencuci. Enggak ada itu. Dalam bahasa Inggris pun itu enggak ada. Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Dari mulai makharijul hurufnya. Makanya bahasa Arab itu disebut dengan lughatud dhad. Lughatud dhad, bahasa dhad. Karena satu-satunya huruf yang tidak ada dalam bahasa lain, Inggris, Prancis, Jerman, Yunani, Greek, huruf dhad. Sebutkan bahasa Indonesia yang pakai dhad. Ada? Tidak ada pakai dhad. Tidak ada bahasa Indonesia yang pakai dhad. Makanya disebut bahasa Arab itu lughatul dhad. Po tak ada. Bahasa Inggris tak ada huruf po. I want to point. Tak ada. Oleh sebab itu belajar makharijul huruf. Belajar makharijul huruf itu sumbernya mesti syafawi, dari mulut ke mulut. Nggak bisa belajar beli buku, baca sendiri, pahami sendiri, tekuni sendiri, nyasar sendiri. Kalau kuliner bisa nggak pakai guru. Potong bawangnya, masukkan ke kuali, masukkan cabai, masukkan, aduk-aduk. Loh, kok enggak kuning? Kompornya belum hidup. Tapi mengaji Al-Quran ini mesti pakai guru. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka enggak akan aku tambah. Dari lam taukid menjadi la, pendek. Itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mau pendek mau panjang sama aja. Kamu mau kemana? Mau pergi. Tidak ada beda. Intonasinya, panjang pendeknya, idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah, bila gunnahnya. Belum lagi akar katanya. Datang, makan, memakan, dimakan. Kan cuma itu. Coba bahasa Arab. Akala, akalu, akalat, akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltuna, akaltu, akalna. Banyak sekali. Akar kata bahasa Arab itu satu tapi bisa dirubah menjadi 200, 300, 400. Itu baru fi'il madhinya, belum mudhari'nya. Kalau bahasa Inggris, eat, eating, eaten, eaten. Come, coming, came. Cuman itu aja. Bahasa Arab. Hadara yahduru,
huduran, hadirun, mahdurun, mahdarun. Banyak sekali akar katanya. Oleh sebab itu kamus bahasa Indonesia lengkap Purwadarminta sejengkal. Kamus Lisanul Arab Ibnu Manzur semeter. Bahasa apapun di Indonesia ini tidak terlalu banyak perubahan katanya. Uwis mangan, urung mangan, Arab mangan. Tidak berubah. Makan itu nggak berubah. Tinggal tambah sudah makan, akan makan, sedang makan, mau makan. Tapi kalau bahasa Arab tidak begitu. Akala, 3 huruf cuman. Akala. Coba terjemahkan bahasa Indonesia. Dia seorang laki-laki sudah makan. 5 kata. Akala. Yakulu. Dia seorang laki-laki sedang makan. Saya kulu. Dia seorang laki-laki akan makan. Dekat sebentar lagi. Kalau masih lama, saufa yakulu. Jadi makanya buku bahasa Arab yang 100 halaman kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi 200. Kenapa begitu tebal? Karena kita pakai kata terlalu panjang lebar dan orang nggak paham. Selama saya ceramah ini ada yang nggak paham? Ya itulah, kata-katanya panjang dan orang nggak paham. Maka saya berusaha untuk meminimalisir. Di mana-mana saya sampaikan 60 menit. Sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Maka nggak dikasih botol supaya lebih dari 60 menit. Ustadz Somad diberikan kiai kursi supaya duduk. Tapi saya biasa kalau ceramah di kursi pakai meja, saya merasa ada jarak dengan jamaah. Saya ingin jangan ada jarak di antara kita. Maka saya menyambung. Kalau saya duduk di kursi, kiai di bawah, saya di atas, saya merasa diri saya seperti sedang jadi Fir'aun. Tapi kalau saya sedang gini, tegak ini pun sebetulnya nggak sopan kepada para ahli-ahli Al-Quran. Tapi kalau saya duduk di bawah, nanti kamera nggak bisa ngeliat. Nanti kalau saya duduk di bawah, di kamera, disangka saya santri kelas 5. Nah, oleh sebab itu mohon maaf. Jadi jangan nanti katakan Ustaz Somad ini nggak beradab. Masa kiai duduk dia berdiri. Ini dalam rangka menyampaikan. Tapi kalau kita duduk bersama, ada yang lebih tinggi dari ilmu anakku. Ada yang lebih tinggi dari akalmu anakku. Apa itu? Al-adab fauqal ilmi. Adab, adab, adab. Kalau cerita ilmu, iblis lebih tinggi ilmunya. Iblis keluar dari sorga itu bukan karena sakau. Pernah nggak baca hadis? Iblis keluar dari sorga karena nyabu. Ada? Iblis keluar dari sorga bukan karena digoda setan. Mana berani setan goda iblis? Set. Yuk kita goda iblis. Jangan, itu bos kita guys. Iblis keluar dari sorga karena tidak beradab, karena nggak patuh sama Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, semuanya bersujud illa iblis. Malaka anta takabbara fiha ukhruj innaka minas saghirin. Kau kecil iblis, kau tak ada apa-apanya. Wa idh qulna lil malaikati, kami perintahkan kepada semua malaikat untuk bersujud, semuanya bersujud kecuali iblis. Iblis itu malaikatkah? Tidak. Iblis bukan malaikat. Dalam surat Al-Kahfi dikatakan dia bukan malaikat. Kana minal jinni. Iblis itu jin, bukan malaikat. Yang disuruh sujud malaikat. Kenapa bisa iblis ada di barisan malaikat? Iblis bukan malaikat, tapi dia bisa selevel dengan malaikat karena amalnya yang sangat banyak. Iblis itu awalnya naik beramal 1000 tahun ke langit pertama, beramal 1000 tahun lagi ke langit kedua, beramal 1000 tahun lagi ke langit keempat, beramal 7000 tahun ke langit ketujuh, selevel dengan para malaikat. Jadi kalau ada orang hafalannya banyak, amalnya banyak, sombong. Enggak, saya yang ngomong. Akhlakmu anakku.
Oleh sebab itu jangan karena prestasi yang luar biasa lalu datang ke pesantren petantang petenteng. Saya sampai hari ini tetap datang ke sekolah SD saya, mencium tangan guru saya yang dulu menjedutkan kepala saya ke papan tulis. Gitu. Ustadz marah? Enggak. Ustadz dendam? Enggak. Ustadz sakit hati? Enggak. Cuman ingat aja dikit. Karena kita tidak pernah jadi mantan murid dan dia tidak pernah menjadi mantan guru, sampai hari kiamat dia adalah guru kita. Betul? Enaknya jadi guru adalah setiap amal anakku semuanya mengalir kepada guru-guru. Guru yang digugu dan ditiru. Dari mulai cara pakai sorbannya, dari mulai cara berjalannya, dari mulai cara baca Qur'annya, dari bagaimana cara menarik nafasnya, bagaimana membaca lantunan Al-Qur'annya. Oleh sebab itu guru-guru kita ini Masya Allah, tabarakallah. Kadang ilmu kita ini biasa saja, tapi yang lebih banyak itu adalah barokahnya. Makanya kalau kita di pondok-pondok pesantren itu kadang ngaji baca kitab, baca kitabnya cuma 3 baris, yang paling panjang. Untuk almarhum Kiai Fulan Al-Fatihah, untuk almarhum Kiai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah, untuk Syekh Bahauddin Al-Aqsabani. Orang yang nggak ngerti, ini kapan ngajinya Fatihah-Fatihah melulu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kau takut kepada Allah, maka Allah yang mengajarkan engkau ilmu. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Coba baca tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. 24 jilid, 24 juz tafsir At-Tabari. Itu nggak masuk akal dengan sanad-sanadnya lengkap. Dari Imam Ad-Dhahhak ke Ibnu Abbas, dari Jabir, dari kemudian Imam Muari, mana sanad-sanad itu lengkap semua. Padahal waktu itu Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari nulis tafsir itu tidak pakai bantuan laptop dan www.google.com. Murni dengan akalnya. Dari mana dia dapat itu? Wahyu? Tidak, karena wahyu sudah berakhir dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Dia dapat dari mana itu? Dari barokah guru-gurunya. Oleh sebab itu jangan pernah melawan guru. Guru itu mudah saja. Sami'na wa ata'na. Di Pulau Jawa, di India namanya guru. Guru itu bahasa India. Sedangkan di Pulau Jawa namanya kiai. Karena di Jawa dulu suatu yang mulia-mulia, ada gending, ada tombak, ada keris, itu dipanggil kiai. Karena dia makhluk yang dimuliakan di budaya Jawa dulu. Maka ketika datang orang mengajarkan agama, dipanggil kiai. Makanya ada lembu warna putih yang dimuliakan, itu disebut dengan Kiai Slamet. Makanya kalau ada kiai nggak bisa baca kitab, namanya Kiai Slamet. Jadi kiai adalah orang yang dimuliakan. Ada yang lebih tinggi lagi dari kiai, namanya sunan. Sunan artinya orang kalau kita ketemu dengan dia, tangan kita susunan. Maka kalau ketemu susunan. Saya pun tadi masuk ke sini karena nggak boleh salaman, susunan. Ini namanya Sunan PSBB. Sunan PSBB. Anak-anak sekarang tidak belajar lagi. Kami dulu di SD belajar PSBB, pelajaran sejarah perjuangan bangsa. Supaya menghormati penguasa, pejuang bangsa zaman dulu, founding father, pendiri bangsa, bil khusus 30 September yang tak lama lagi. Ini banyak orang sekarang ketakutan dengan bangkitnya komunis. Saya tidak takut sedikit pun. Kenapa? Penghafal Quran inilah yang akan melenyapkan komunis dari Indonesia. Amin. Komunis itu kan singkatnya tidak bertuhan. Pemikirannya diambil dari mana? Dari Karl Marx. Karl Marx punya murid namanya Stalin. Mereka mengatakan agama ini hanya opium. Agama ini harus dimusnahkan. Makanya agama harus dihabisi. Oleh sebab itu ujung tombak perjuangan melawan komunis ini adalah pondok pesantren. Kalau sudah pesantren ini tumbang, hancur bangsa, kita akan terjajah. Makanya pesantren Qur'aniyah muncul. Alumni-alumni ini akan pulang dari Sabang sampai Papua. Dan akan lahirlah Qur'aniyah 1, Qur'aniyah 2, Qur'aniyah 3, Qur'aniyah 4, Qur'aniyah 5. Abdul Somad nanti akan meresmikan di Sorong, Papua, Qur'aniyah 1000. Amin. Nggak ada yang mengaminkan. Semua berawal dari mimpi.
Orang yang paling pengecut adalah untuk mimpi aja pun dia takut. Dulu saya waktu sekolah, saya tulis di buku saya, Profesor Dr. Abdul Somad. Kata kawan saya yang duduk sebelah sebangku, "Mat, jangan kau tulis, aku takut kau gila." Sejak itu saya takut gila, nggak saya tulis lagi. Sekarang saya baru ingat, oh iya ya, ternyata apa yang kita dapat itu adalah mimpi-mimpi kita di masa lalu. Oleh sebab itu anak-anakku mesti bermimpi. Makanya kalau ada teman yang tertidur, jangan marah, dia sedang bermimpi tentang masa depan. Enggak apa-apa. Ustadz, saya nggak pernah marah nggak pernah saya marah di ceramah di mana-mana sama santri. Coba tonton di video. Kenapa? Karena mereka itu saya kalau ke pesantren, saya tidak merasa sebagai ustadz. Saya di mana-mana kalau ceramah ke pesantren, saya ingat dulu waktu jadi santri. Kalian masih lumayan dengan ceramah. Kami dulu. Itu banyak teman-teman itu waktu sholat subuh, sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Nggak mau bangun. Itu. Makanya santri Qur'aniyah luar biasa. Ustadz Somad ceramah, mereka masih mendengar. Kami dulu ada mudabbir. Kelas 5 itu mudabbir kemana-mana bawa sorban. Dengan buku. Ini tangan nih nggak terhitung tak berapa kali kena batang sapu. Yang paling kejam itu adalah qismul lughah dengan qismul ta'lim. Habis sholat maghrib. Saya masih ingat yang mukul saya pakai sapu itu. Saya nggak dendam. Cuman kalau dia ngundang ceramah saya nggak mau. Persahabatan dulu tuh luar biasa. Jadi kalian di pesantren ini alhamdulillah nanti baru terasa 20 tahun, 30 tahun akan datang ketemu reunian, lucu-lucuan. Oh, itu luar biasa kenangannya. Yang dikenang yang indah itu adalah sesuatu yang hari ini kita anggap biasa-biasa saja. Oleh sebab itu menulislah anakku. Saya ketika masuk pesantren, saya dikasih buku diari satu, saya tulis. Ada semua catatannya. Hari ini enggak pramuka kena pukul. Ada semua. Hari ini masuk ke lemari enggak ikut senam pagi. Ada. Tapi jangan ikut Ustadz Somad. Ustadz Somad ini termasuk bukan Ustadz yang baik. Termasuk banyak catatan kriminalnya. Oleh sebab itu ikut Ustadz Kiai Sobron yang baik-baik, yang tulus-tulus, yang ikhlas-ikhlas. Ada catatan. Hari Ahad ini orangnya pelit, sombong, lemarinya dibongkar, bumbu pecalnya habis. Saya sebetulnya baik, cuman kawan saya nggak baik. Teman amat sangat besar pengaruhnya terhadap kita. Jadi waktu itu kami dapat tugas. Nama istilahnya bulis. Bulis itu dari kata polis. Dapat tugas jaga asrama. Bulis 5 orang boleh nggak sholat ke masjid. Jaga asrama. Mana tahu ada maling masuk. Datang kawan. Alladzi waswisu fi. Mat. Ini lemari si anu yang pelit itu. Oh nggak boleh kita rusak. Karena dia jahat boleh. Habislah rambutannya sama cabai bawang sama sambal ikan terinya. Tapi udah minta izin, kami udah minta izin. Waktu acara reuni saya minta izin kepada kawanku yang dulu kami ambil sambal pecalnya. Kalian izinkan kah? Izin. Nah, selesai. Daripada kita di akhirat mencari dia untuk membawa sambal pecal. Jangan aniaya orang, jangan zolimi orang. Teman-teman yang kita sepelekan hari ini, dia bukan siapa-siapa, yang dia biasa-biasa saja. Mungkin badannya lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai, ingusnya nggak berhenti meleleh. Suatu saat dia adalah kebanggaan kita. Mampirlah saya ke rumah makan mewah, canggih, indah, mantap. Sampai di dalam saya pun makan. Makan enak. Tiba-tiba saya ngelihat ada seorang. Kita dulu satu sekolah. Iya. Ayo makan, silakan makan. Nanti saya bayar. Makanlah. Selesai makan, pas saya mau bayar. Berapa semuanya? Kata kasir, mohon maaf Pak, yang punya itu. Ternyata yang makan sama saya itu yang punya rumah makan.
Pegawai-pegawai sudah dibawanya umroh semua. Mobilnya mewah. Saya nanya, ente punya tuyul berapa? Bisa kaya begini. Aku nggak kuliah, Mat, kata dia. Dulu waktu kalian tamat pergi kuliah, aku nggak bisa karena aku anak yatim. Tapi aku mulai bisnis ini perlahan. Dia menjadi orang hebat. Jangan sepelekan, teman. Karena kita tak tahu nasib kita bagaimana ke depan. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biadikal khair. Oleh sebab itu, menjadi anak orang kaya jangan bangga, menjadi anak yatim jangan putus asa, karena ada Allah yang Maha Kuasa mengangkat dan menaikkan derajat. Baik-baik dengan teman, jangan sombong, jangan angkuh. Laisal fata may yaqulu kana abi. Itu bapak saya punya mobil, itu bapak saya punya rumah. Itu bapakmu kalau mati dia. Tapi itu tidak ada di pesantren Qur'aniyah. Dari tatapan matanya semuanya baik-baik semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like and share.